Pasti memang prediksi pertumbuhan ekonomi global sendiri terus mengalami koreksi ke bawah, ya. Kalau misalkan di tahun 2022 ini masih ada harapan pertumbuhan ekonomi global itu masih cukup tinggi, saya lihat koreksinya untuk tahun 2023 sudah menjurus di bawah 3% secara global, ya. Dan ini tentunya akan berpengaruh terhadap semua negara. Memang pengaruhnya terhadap yang disebut sebagai negara maju, ya Amerika, kemudian Jepang serta negara-negara Eropa Barat itu lebih berat dibandingkan dampaknya terhadap yang kategori emerging dan developing economy termasuk Indonesia. Namun tentunya ini tetap akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Indonesia, di mana mungkin perkiraan awal 5,3% waktu itu dibuat dengan belum memperhatikan tentunya seberapa agresif ya Federal Reserve menaikkan tingkat bunganya. Dan ternyata belum ada tanda-tanda Federal Reserve mengurangi agresivitasnya dalam menaikkan tingkat bunga. Dan otomatis ini akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi global, juga terhadap ekspor yang menjadi andalan kita, sehingga wajar sekali kalau melihat prediksi yang disampaikan oleh Bank Indonesia, dan mungkin kalau pendapat saya ya perkiraannya pertumbuhan 5% itu adalah batas atas ya. Jadi kemungkinannya kita harus bekerja keras untuk mencapai batas atas tersebut di tahun 2023. Oke, Pak Bambang tadi Anda mengatakan bahwa batas atas pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan mencapai 5%, sehingga Indonesia harus bekerja keras. Sebetulnya upaya-upaya apa sih yang bisa kita lakukan dari akhir tahun ini, Pak? Iya, tentunya yang paling penting terutama untuk menjaga agar pertumbuhan kita tetap cukup baik tahun depan, artinya mendekati 5%, Mhm. syukur-syukur bisa mencapai 5%, itu kuncinya pertama adalah pada pengendalian inflasi ya. Karena kan sumber pertumbuhan kita dari konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga akan sangat bergantung kepada daya beli rumah tangga. Dan karenanya daya beli itu harus dijaga dengan inflasi, khususnya harga pangan bergejolak. Ya. Dan ini kita harus jaga tidak hanya dari sisi produksinya, tapi juga distribusinya. Jadi produksi dan distribusi dari pangan tampaknya akan menjadi kunci kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, selain menjaga inflasi harga pangan bergejolak, langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi jadi lebih baik itu adalah dengan terus fokus mempermudah investasi, ya Mhm. baik investasi dalam negeri dan juga terutama investasi luar negeri, ya karena dalam kondisi di mana tingkat bunga sangat tinggi, tentunya akan ada outflow yang cukup signifikan, ya terutama dari pasar modal dan pasar obligasi. Nah ini harus diimbangi dengan adanya inflow. Nah inflow yang diharapkan mau tidak mau adalah dari investasi langsung asing (FDI). Nah, karenanya di tahun 2023 kita harus all out untuk Mhm. memastikan lebih banyak lagi investasi yang dilakukan di Indonesia dan khususnya investasi yang berasal dari luar. Sehingga di satu sisi kita bisa menjaga agar pertumbuhan tidak terkoreksi terlalu dalam dan di sisi lain kita terus harus berupaya juga untuk menjaga ketahanan mata uang kita, rupiah. Oke, Pak Bambang, tapi dengan melihat ancaman berbagai tantangan yang cukup berat di tahun depan, sebetulnya seberapa besar sih peluang Indonesia mengalami resesi begitu sehingga yang dikhawatirkan juga oleh Bank Indonesia pada beberapa waktu lalu terjadi resflasi. Seberapa besar sih potensi Indonesia mengalami resflasi, Pak Bambang? Kalau saya melihatnya bukan sampai resesi ya. Resesi mungkin akan dirasakan oleh tadi negara-negara maju yang memang koreksi pertumbuhannya untuk tahun 2023 itu Mhm. diperkirakan cukup dalam. Untuk negara seperti Indonesia yang termasuk emerging market developing economy, perkiraannya memang ada perlambatan. Ya, jadi perlambatan ini adalah yang tadi disampaikan kemungkinan di bawah 5%. Ya, bisa sampai seperti disampaikan BI 4,37, tapi juga 4,3, 4,7, tapi juga bisa ini mengarah kepada kemampuan kita untuk menembus 5%. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, kalau kita bisa menjaga daya beli dan bisa terus melancarkan investasi, mudah-mudahan kita bisa tidak terlalu jauh di bawah 5%, kalaupun kondisi terburuk dari ekonomi global terjadi. Ya, yang harus kita waspadai tentunya adalah pelemahan dari ekspor. Ya, mengingat
tadi daya beli global dan pelemahan ekonomi global pasti akan berpengaruh terhadap pasar ekspor yang selama ini menjadi andalan kita. Oke, saya akan beralih ke Mbak Esa. Mbak Esa, sebetulnya apa saja sih yang patut menjadi perhatian di tahun depan begitu? Apa saja hambatan-hambatan yang akan membayangi perekonomian Indonesia di tahun depan sehingga ini membuat Bank Indonesia tampaknya cukup pesimistis melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan di bawah 5%? Maaf, bisa dengar suara saya nggak, Mbak Sasa? Iya, sudah terdengar jelas Mbak Esa, Oh, oke silakan. oke. Oke, terima kasih. Mungkin seperti sudah disebutkan Pak Bambang tadi ya bahwa, ada perlambatan di ekonomi global dan kita harus mewaspadai itu dan jangan lupa, yang mungkin salah satu yang paling dikhawatirkan adalah perlambatan ekonomi di Cina ya Mbak Sasa ya. Karena Cina bagaimanapun, mitra dagang utama kita dan, salah satu investor utama kita dan Cina itu, ekonomi terbesar kedua di dunia. Jadi ketika Cina melambat, kemudian akan berdampak besar terhadap, perdagangan, global dan tentu saja mungkin ke kita sangat berpengaruh dan karena ada kenaikan suku bunga Bank Indonesia, kemudian suku bunga global juga dikhawatirkan akan membuat investasi melambat dan bisa juga membuat konsumsi kita turun dan ada juga dari ancaman penurunan harga komoditas. Walaupun mungkin dalam beberapa hari batu bara sudah naik lagi, nikel juga sudah naik lagi, tapi secara tren itu sudah menurun daripada mungkin ketika pertengahan tahun lalu ya di mana harganya sangat melonjak. Jadi ketika ada penurunan harga komoditas nanti akan berpengaruh terhadap penerimaan negara yang akan berpengaruh juga ke belanja juga. Jadi akan membuat mungkin ruang fiskalnya tidak seluas tahun lalu.